J9 って知ってるかい？昔太陽系で生きに暴れ回ってたって言うぜ。今も世の中荒れ放題。Di suatu pagi yang random, muncul suara yang terdengar familiar memanggil kesadaran gue. Ini apa ya? Gue mengumpulkan kesadaran gue berlahan. Muncul lagu dari opening salah satu anime favorit waktu gue masih kecil. Baiklah, hari sudah mulai terang. Udara juga sedang sesak-sesaknya. Waktunya kita beraktivitas. Well, hello. Welcome to Your Toys. Alhasil gue menonton ulang seluruh episode Basinger. Karena waktu kecil dulu, gue belum paham ceritanya seperti apa dan ini tentang apa. Satu hal yang terngiang di kepala gue. Nah, dulu iklan mainan Basinger seperti ini. Karena dulu waktu kecil, gue pernah punya mainannya. Ya, dari kecil tanpa gue sadari, ternyata memang sudah koleksi mainan. Dan karena waktu itu gue hidupnya berpindah-pindah, jadi mainan-mainan gue entah kemana semua waktu itu. Tapi sekarang kalau mau cari Basinger di mana ya? Coba kita menyelam dulu di dalam internet. Bentuknya vintage sekali ya. Oke, yang gua cari yang materialnya diecast. Oke, got it. Ini dia, ternyata masih sempat diproduksi sama brand yang namanya Post Plus. Gua baru menyadari satu hal. Cari di mana ya? Semua sold out dan barangnya susah juga ternyata. Di eBay harganya udah nggak masuk akal. Sepertinya gua tahu siapa yang harus gua kontak. Sabar, please ada dong. Oke, let's go. Mari kita set up. Waktunya Your Toys dimulai. Gue paling gak bisa menunggu segitu lamanya. Jadinya malah snewon. Oke, paket sudah datang. Jadi gue ambil sepaket Basinger sama Basing Bird-nya. Dan boxnya bisa dijadiin satu seperti ini. Oke, kita mulai dari box Basinger dulu. Box dengan background hitam. Di sisi samping boxnya terlihat gambar motor-motornya dengan tulisan Post Plus P+02 Metal Series Galactic Gale Basinger. Dan di sisi sebaliknya, wujud Basinger yang sudah tergatai. Buat gue, Post Plus berhasil ngebawa vibes vintage dalam kemasan modernnya. Gue jadi berasa ngeliat box mainan di era 90-an, yang di setiap sisinya ada gambar robot-robotnya. Mari kita buka kedua box ini. Dan kita disambut dengan manual book. Jangan lupa yang terutama, baca manual booknya. Baru kali ini gue ngeliat manual book yang halamannya lumayan banyak untuk mainan. Dalam boxnya, gabus yang melindungi pecahan gatai dari Basinger ini terdiri dari 5 motor yang ditutupi oleh cover berwarna tema Basinger. Banyak hal positif yang muncul di kepala gua waktu ngeliat langsung isi box Basinger ini. Yang pertama, warna catnya bagus sekali. Yang kedua, begitu gua pegang berasa solid, beneran kayak mainan metal atau diecast di zaman dulu. Melihat motor-motor ini dijajarkan, gua jadi ngerasa sayang kalau digatai. Ini benar-benar membuat mata gua nggak rela untuk ngelepas pandangan walaupun cuma sebentar.
Kalau dilihat dari animenya zaman dulu, lucu juga ya. Motor yang tadinya seukuran motor normal, kemudian berubah menjadi motor raksasa sebelum menjadi super robot Basinger. Oke, mari kita mulai gatai. Dimulai dari Shiro Mahoroba, Billy the Kid, si motor biru yang menjadi body dari Basinger. Bisa dilihat kombinasi warna abu-abu, putih, merah, orange, dan birunya kawin, jadi sangat memanjakan mata. Pertama, kita buka bagian capnya. Ini cap atau bukan ya? Maklum, bukan anak motor. Kemudian ini bagian mesin di depannya, kita copot. Tutup lagi capnya. Terus sekarang kita copot busnya atau knalpotnya nih ya. Baru kita bisa buka kepalanya yang sembunyi di situ. Dan kita lipat kursi ke bagian dalam. Ini spakbornya kita miringkan dulu supaya bannya bisa dilipat dan dimasukkan ke dalam. Ingat, sabar dan hati-hati. Di samping body joknya ini ada tempat untuk menyembunyikan stangnya. Nah, udah kelihatan nih bentuk badannya. Tapi masih belum selesai PR kita. Nah, bagian tempat mesin motornya yang depan ini bisa diputer supaya spakbornya tadi bisa dilipat ke situ. Sebelum kita tutup bagian ini, kedua knalpot kecil ini juga harus kita masukkan ke dalam, sekaligus mengunci kedua ban di dalam sini. Setelah itu, bagian ini tinggal kita rapatkan aja tekukannya, lalu roda depan masukkan ke belakang. Shuteken Radcliffe, Maruho no Shuteken, Hurricane. Warna merah dengan secuil aksen warna biru pada windshield-nya membuat Hurricane lebih elegan. Bagian depannya bisa kita buka seperti ini, lalu ada knob di bawah yang bisa kita buka untuk memutar roda dengan tangannya. Kemudian tinggal tutup lagi. Dan ke bagian belakangnya, kita putar posisi roda ke bagian dalam lalu dilipat. Digo Kondo, Don Condor, Typhoon. Sama seperti Hurricane, tinggal buka, lipat, putar, tutup, selesai. Layla Mineri, Fushiho no Layla, Monsoon. Color palette hitam dengan aksen biru merah yang mengingatkan gue dengan series US tahun 90-an, Knight Rider. Bener-bener warna elegan yang seksi. Nah, bedanya, kali ini ada roketnya. Copot dulu, buka, kemudian puter, naikkan bagian putih paha ini ke atas, selipkan roda belakang ke dalam tumitnya, kemudian kita tutup, lalu rapatkan sendi di bagian ini. Dan tutup kembali. Lalu part belakang ini harus diselipkan ke bagian tumitnya. Samonosuke, Katobi no Sasuke, Cyclone.
Warna biru langit dengan aksen kuning di bagian lampunya membuat motor ini terlihat manis in positive way ya. Sama seperti Monsoon, buka, putar rodanya ke dalam. Naikkan bagian putih paha ini ke atas, selipkan roda belakang ke dalam tumitnya, kemudian kita tutup, lalu rapatkan sendi di bagian ini. Sekarang, siapkan dulu rep pun sebagai bagian kepala dan badan. Memasangkan kakinya nggak terlalu sulit kok. Tinggal angkat rok bagian ini, supaya kita punya cukup area untuk menggabungkan kaki dan badannya. Setelah tersambung, kembalikan lagi posisi pinggangnya. Untuk menggabungkan bagian tangannya, pertama kita buka dulu dada dan bagian kepalanya. Lalu knalpotnya kita angkat dulu. Baru bagian roda motor Hurricane ini kita selipkan di roda Hurricane ini, tepat di samping roda milik Repun. Tapi pastikan dulu roda milik Hurricane merah ini sudah presisi. Begitu juga cara yang sama diterapkan ke Typhoon kuning ini. Begitu sudah terpasang mantap, tutup kembali bagian dadanya. Nah, sekarang Basinger sudah siap untuk kita mainkan. Nah, kedua roket atau harpoon ini bisa kita pasangkan di bagian belakang atau punggungnya. Ini adalah roket milik Monsoon dan Cyclone. Dan kalau kita masih terganggu karena masih kelihatan rodanya, ini tinggal kita copot sesimpel ini. Dan kita tinggal pasang penyambung ini di bagian pinggang belakangnya yang berguna untuk tiang berdirinya atau stand base nantinya. Untuk keperluan pose, kalian bisa tambahkan pedang dan pistol untuk dipasang di kiri dan kanannya. Setelah cukup amazed dengan warna dan kualitas materialnya, sekarang kita ke part yang paling penting, artikulasi. Kepalanya cukup bebas untuk bisa menunduk seperti ini dan bisa berputar 360 derajat. Kalau ke kiri ke kanan agak sulit sepertinya. Lalu tangannya, karena masih seret tapi nggak masalah. Si merah ini bisa menekuk sampai sini. Dan keseluruhan tangannya kalau kita mau putar 360 derajat juga bisa loh. Begitu juga pada sikunya. Kalau kita mau putar 360 derajat juga bisa loh. Dan ada sedikit artikulasi pada jari-jarinya nih. Si kuning kurang lebih sama seperti si merah. Memang nggak bisa terangkat ke atas secara melintang.
Sekarang kita coba copot lagi bagian roda belakangnya, supaya pinggangnya bisa kita putar nih saudara-saudara. Karena udah lama ikut yoga, jadi dia bisa tolak pinggang sampai 360 derajat saudara-saudara. Karena udah selesai senam pinggangnya, kita kembalikan lagi rodanya. Bagian si kaki hitam monsoon ini kita coba angkat sejauh apa bisanya. Ya, bisa 90 derajat. Ke depan dan ke samping bisa lurus 90 derajat. Yeah, willing to die for what I'm living for. And if you didn't get it, go and live some more. I'ma run it up. Gotta get some more, we ain't done enough. Can't fake it. Ditekuk dengkulnya, mencapai sudut siku-siku yang sempurna. Yang biru juga sama. Tapi kalau menurut gua, setelah merasakan artikulasinya, sepertinya Basinger ini bisa di pose rider kick. Tapi yang biru sedikit terhambat buat gua angkatnya. Mungkin karena masih fresh ya, jadi masih seret banget. Ke belakangnya mentok cuman bisa segini. Ya udahlah ya. Siapa juga yang mau pose kaki split ke belakang. Berikutnya kita ke box yang satunya lagi, Basing Bird. Basing Bird ini kalau di animenya itu markasnya mereka. Gila, demen banget gue sama warnanya. Merah, putih, biru dengan sedikit aksen warna kuning di beberapa bagian yang membuat kompleksiti warnanya menjadi sangat indah dilihat. Gambar-gambar Basinger yang berpose di atas Basing Bird ini muncul di setiap sisi boxnya. Biar kita semua paham kalau Basinger itu posisinya harus di atas Basing Bird. Lehernya bisa naik turun dan paruhnya bisa dibuka. Tutup. Wek wek. Bagian punggung pesawat ini bisa dibuka ya. Lalu keluarkan bagian decknya. Terus tambahkan spoiler di belakangnya. Bagian sayapnya bisa dinaik turunkan. Sekarang tinggal pilih, sayapnya ini mau kita kedepankan atau begini aja. Tergantung maunya kalian nanti. Nah, ada hal yang lucu. Jadi ada versi kecil-kecilnya si motor-motor ini. Dan bisa kita masukkan ke dalam parkiran si Basing Bird. Ini lumayan detail loh untuk versi kecilnya. Oke, sekarang kita pasangkan lagi pedang dan pistolnya. Lalu tusukkan tiang ini ke bagian belakangnya yang sudah kita pasangkan tadi. Dan sambungkan tiang ke punggung Basing Bird. Voila! Basinger sudah siap untuk dipajang. Baiklah. Konklusi dari gua, ini adalah action figure yang must sekali. Dari detail catnya, materialnya, dan artikulasinya, buat gua ini adalah action figure yang perfect untuk kalian punya. Sangat-sangat ciamik. Rilisnya sebenarnya udah lama, antara 2019-2020an. Harga retailnya dulu $300. Kalau sekarang untuk sepaket Basinger dan Basing Bird-nya sudah menyentuh 12 juta. Beruntungnya gue masih dapat sepaket dengan harga 7,5 juta. Gue akuin cari barangnya memang susah. Baiklah kalau begitu. Segitu aja dari gue teman-teman.
Thank you for watching. Love you all. Peace and signing out.